Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Lestari, NIM C0C021020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perseroan terbatas. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian PT, dasar hukum PT, karakteristik PT, ciri-ciri PT, dan contoh bentuk PT. Yang pertama, pengertian PT terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 1 Ayat 1 adalah suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam UU serta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya ada dasar hukum PT. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2017 tentang biaya jasa hukum notaris untuk pendirian perseroan terbatas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya ada karakteristik dasar PT. Yang pertama ada berorientasi untuk memperoleh keuntungan, terdiri minimal 2 orang, modal perusahaan berupa saham dan dapat dengan mudah diperjualbelikan, tanggung jawab pemegang saham sesuai dengan yang disetorkan terhadap perusahaan, pemisahan antara harta perusahaan dan pribadi, keputusan ditentukan saat dilakukan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya ciri-ciri PT. Yang pertama didirikan untuk mencari keuntungan ke usaha. Yang kedua pendiriannya diatur dalam UU. Yang ketiga memiliki fungsi ekonomi dan komersial. Yang keempat modal perusahaan diperoleh dari obligasi dan saham yang dijual. Yang kelima pemimpin utama PT adalah diksi. Yang keenam PT tidak memperoleh fasilitas dari negara. Yang ketujuh kekuasaan tertinggi dari perusahaan PT ditentukan pada Rapat Umum Pemegang Saham. Yang kedelapan setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab sesuai dengan banyaknya saham yang mereka tanam. Dan yang terakhir, pemilik saham PT mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen. Selanjutnya contoh bentuk PT, yaitu yang pertama PT terbuka adalah jenis PT yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. PT terbuka menjual sahamnya ke publik, sehingga masyarakat bisa ikut memiliki perseroan tersebut. Contoh PT terbuka yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Mandiri, dan PT Perusahaan Gas Negara. Inilah contoh PT tersebut. Selanjutnya ada PT tertutup. Kebalikannya dari PT terbuka, PT tertutup tidak menjual sahamnya ke publik. Modal PT tertutup biasanya berasal dari keluarga atau BUMN berasal dari negara. Contoh PT tertutup, PT Pertamina, PT PLN, PT Jarum, PT Salim Group, PT Bakery Group, PT Sinarmas Group, dan PT Lipo Group. Dan inilah contoh dari perusahaan tersebut. Yang ketiga ada PT kosong, adalah jenis PT yang memiliki badan usaha, akte pendirian dan izin usaha tapi sudah tidak melakukan kegiatan usaha. PT kosong hanya tinggal nama saja yang masih terdaftar. Biasanya PT kosong memiliki utang yang besar yang sulit dibayar. Contoh PT kosong, PT Merpati Nusantara Airlines, PT Adam Air, PT Semen Kupang. Dan inilah contoh dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kasus PT Asabri rugikan negara 22 triliun pada 16 Juni 2021. Badan Pemeriksaan Keuangan BPK menyimpulkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri atau Persero selama tahun 2012 sampai 2019. Kecurangan itu berupa kesepakatan pengaturan penempatan dana investasi pada beberapa pemilik perusahaan atau pemilik saham dalam bentuk saham dan reksadana.
Ketua BPK Agung Firman Sempurna dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta menjelaskan saham dan reksadana tersebut merupakan investasi yang berisiko dan tidak liquid yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan bagi PT Asabri. Pemeriksaan tersebut merupakan salah satu untuk bentuk dukungan BPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh instansi penegak hukum. Dalam hal ini, Kejaksaan Agung, selain itu, untuk menindaklanjuti permintaan perhitungan kerugian negara yang disampaikan Kejaksaan Agung kepada BPK. Ketua BPK berharap hasil perhitungan kerugian keuangan negara dapat memberikan tambahan informasi bagi stakeholders atau masyarakat luas. Selain itu, hasil pemeriksaan ini diharapkan dapat mendorong agar pengelolaan PT Asabri dan sektor keuangan lainnya di Indonesia terus bisa diperbaiki, sehingga dapat bertumbuh dan memberi manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Ketua BPK dalam kesempatan tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan industri keuangan, serta pihak-pihak lain yang telah membantu BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan ini. Sehingga perkara ini dapat diserah terimakan tersangka dan barang bukti tahap 2 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan Jaksa Negeri Jakarta Timur pada 28 Mei 2021. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.